Halo semua, perkenalkan nama saya Femina Triomotami dari kelas A dengan NIM 22095111071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum uji sensitivitas bakteri yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner 2. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Peternakan merupakan salah satu sumber penghasilan yang umum di Bali. Walau demikian, manajemen peternakan itu tidaklah mudah. Tingkat kebutuhan gizi, kesehatan hewan ternak, hingga sanitasi kandang perlu diperhatikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerugian seperti munculnya bibit penyakit pada hewan ternak. Suatu kasus dilaporkan bahwa terdapat unggas serta babi yang mengalami gejala hampir serupa, yakni mengalami mencret berwarna putih. Peternak membawa sampel berupa feses dari unggas serta babi yang menderita mencret berwarna putih tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Untuk bisa memastikan bakteri yang menginfeksi dan penyakit apa yang menyerang unggas serta babi, maka diperlukan beberapa prosedur. Yang kita bisa lakukan pertama yaitu mengenal alat dan bahan serta cara pembuatan media. Pada langkah pertama ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dan cara kerja peralatan yang akan digunakan, terutama alat untuk sterilisasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat di laboratorium. Selain itu, dalam pembuatan media juga penting sebagai tempat pembiakan dari bakteri dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme sehingga dapat bertahan lama di laboratorium. Setelahnya, untuk mengidentifikasi bakteri secara mikroskopis bisa dilakukan dengan pewarnaan gram. Tahap selanjutnya yakni melakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan menggunakan beberapa media yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik, bentuk, susunan, permukaan, dan ukuran dari bakteri itu sendiri. Setelah teridentifikasi bakteri penyebab penyakit, maka tahap terakhir yakni kita bisa menentukan obat yang sesuai dengan uji sensitivitas antibiotika. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik yang dikategorikan sebagai sensitif atau peka, intermediate, dan resisten. Yang pertama yaitu praktikum studi kasus pembuatan media dan jenis media. Yang A, sampel dan metode kerja. 1. Sampel yang digunakan dalam proses isolasi bakteri yaitu feses unggas yang menderita mencret putih atau kolibasilosis. Pada kondisi ini, tubuh unggas dicurigai terkontaminasi oleh bakteri Eustrachia coli. Yang kedua yaitu metode dan alat bahan. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya bakteri penyebab penyakit kolibasilosis yaitu metode isolasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan media selektif yang dapat menekankan pertumbuhan bakteri gram positif dan membantu pertumbuhan bakteri gram negatif. Media yang digunakan adalah nutrien agar atau NA. Untuk alat sendiri terdapat gelas ukur, yaitu untuk mengukur larutan. Yang kedua ada Erlenmeyer untuk menampung larutan dan cawan Petri sebagai tempat meletakkan media. Selanjutnya ada magnetic seater, itu untuk pengaduk suatu larutan. Ada kasa asbes untuk perata panas sekaligus alas wadah yang dipanaskan. Selanjutnya ada api Bunsen, itu sebagai alat sterilisasi alat praktikum. Ada hot plate yang digunakan untuk mengaduk larutan. Ada aluminium foil sebagai pelindung dari temperatur tinggi. Dan juga ada ose untuk mengambil sampel bakteri, serta pipet tetes untuk memindahkan suatu larutan. Selanjutnya ada autoclave, itu sebagai alat untuk sterilisasi bahan praktikum, dan ada neraca untuk menimbang media NA atau nutrien agar. Untuk bahan sendiri itu ada 3, yang pertama ada aqueous sebagai pelarut bahan kimia, ada nutrien agar itu sebagai media selektif, dan spiritus sebagai cairan untuk menghasilkan api dalam pembakaran Bunsen. Untuk prosedur pembuatan media NA atau nutrien agar, itu yang pertama, timbang media NA sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan, yaitu 20 gram untuk 1 liter aqueous. Selanjutnya, serbuk media ditimbang di atas neraca lalu dimasukkan secara hati-hati ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan aqueous dan masukkan magnet ke dalam Erlenmeyer, kemudian letakkan di atas hot plate dan atur suhu juga kecepatan aduk. Setelah homogen, keluarkan magnet. Tahap selanjutnya, bungkus Erlenmeyer dan cawan Petri dengan aluminium foil, kemudian masukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi. Lalu buka bungkus Erlenmeyer dan cawan Petri, tuangkan media pada cawan Petri. Letakkan cawan Petri pada oven dengan UV, tunggu sampai media padat. Selanjutnya, media siap untuk digunakan. Hasil yang pertama, di gambar 3.1 ini merupakan hasil dari proses pembuatan nutrien agar. Untuk yang di gambar sebelah kanan, ini merupakan hasil setelah proses pemindahan media bakteri dengan metode strict plate. Untuk pembahasan, identifikasi bakteri diawali dengan melakukan pembiakan di media nutrien agar atau NA. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penampakan bakteri yang terdapat pada feses ayam. Setelah diamati, pembiakan tersebut memperoleh hasil bahwa bakteri pada feses ayam tersebut berbentuk bacillus atau batang. Pada media NA, itu terlihat koloni bakteri tumbuh berwarna putih susu yang menandakan bakteri tersebut positif E. coli. Penyakit ini disebut dengan kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Adapun faktor utama yang berperan dalam terjadinya suatu penyakit pada ayam yaitu faktor ketidakstabilan agen dan lingkungan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa sejumlah ayam itu memiliki gangguan pernapasan, distensi usus, diare putih berwarna kekuningan, lemas, bulu kusam, dan kotornya digital kloaka. Untuk pengendalian penyakit kolibasilosis sendiri, hendaknya menerapkan manajemen biosecurity meliputi isolasi, pengendalian lalu lintas, vaksinasi, dan sanitasi yang ketat. Selain itu, adanya seleksi ayam untuk memisahkan ayam yang sehat dan ayam yang sakit itu dilakukan secara tepat dan sejak awal pemeliharaan, serta mencegah pencemaran bakteri pada air minum dan pakan. Yang kedua yaitu pewarnaan gram.
Di sini terdapat sampel dan metode kerja. Sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa feses dalam keadaan segar yang berasal dari babi yang positif menderita kolibasilosis dengan gejala diare putih yang dialami dari peternak babi pembibitan intensif. Pada babi yang menderita mencret putih itu diambil fesesnya secara usap rektal. Pengambilan spesimen dilakukan memakai kapas bertangkai atau cotton swab. Spesimen feses lalu dibiarkan dalam media pertumbuhan atau mekonke agar. Untuk metode dan alat bahan bisa dilihat di sini, kurang lebih alatnya tertera pada slide PPT. Untuk prosedur pengolahan drum, yang pertama ada membuat preparat. Yang pertama, siapkan tisu dan basahi dengan alkohol 70%, lalu usapkan pada permukaan objek kelas guna mensterilisasi objek kelas. Yang kedua, siapkan jarum ose, loop, dan sterilkan menggunakan api Bunsen. Untuk yang terakhir yaitu celupkan ke aqueous, lalu teteskan sebanyak 1 kali di atas objek kelas. Yang B, cara pengambilan bakteri. Yang pertama yaitu ambil atau colek sedikit bakteri pada media isolat bakteri di bagian tertentu. Pengambilan harus disertai tujuan, tidak boleh diambil secara asal. Jangan menaruh ose yang masih panas untuk mengambil bakteri. Jika masih panas, tancapkan terlebih dahulu di bagian media yang tidak ada bakterinya. Selanjutnya, letakkan bakteri di objek gelas dengan cara di-spray. Lalu jangan lupa untuk mensterilisasi ose kembali menggunakan api Bunsen. Dan setelah objek gelas mengering, maka tahap ini pun selesai. Selanjutnya ada prosedur pewarnaan drum. Yang pertama, preparat ditetesi 1 tetes kristal violet yaitu zat warna violet, lalu tunggu selama 1-2 menit. Setelahnya, dialiri dengan air keran sampai kristal violet pada preparat bersih. Tetesi preparat dengan lugol atau iodin, kemudian tunggu selama 1-2 menit. Setelahnya, aliri kembali dengan air keran. Tetesi zat pelarut untuk melunturkan lipid yakni alkohol aseton atau alkohol 96% sebanyak 1 tetes, lalu tunggu selama 30 detik. Yang keenam, ada cuci kembali dengan air keran yang mengalir atau kecepatan kecil. Tetesi safarin atau zat warna merah sebanyak 1 tetes, lalu tunggu selama 1-2 menit. Selanjutnya, cuci kembali dengan air mengalir, kemudian angin-anginkan hingga kering. Amati preparat pada mikroskop dengan pembesaran objektif 100 kali. Berikut merupakan hasil yang terlihat pada mikroskop. Terlihat basil berkoloni tampak mendominasi. Terlihat warna merah yang menandakan bakteri berwarna gram negatif. Ini merupakan bakteri yang berbentuk batang. Pada pembahasan, setelah dilakukan observasi di bawah mikroskop, ditemukan bahwa bakteri yang terkandung dalam kultur dari feses yang dibiarkan pada agar mekonke berbentuk batang dengan warna pink atau merah muda setelah dilakukan pewarnaan gram. Sampai feses tersebut memiliki sifat koloninya berwarna gelap, pewarnaan gram. Sampel feses tersebut memiliki sifat koloninya berwarna gelap dengan kilat logam. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang terkandung dalam feses babi tersebut adalah gram negatif. Bakteri ini menyebabkan babi terkena penyakit kolibasilosis yang ditandai dengan mencret warna putih. Kolibasilosis merupakan penyakit yang sering terjadi pada babi dengan patologis pada usus halusnya yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Kolibasilosis yang menyerang babi ini dapat menyebabkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian. Besung 2010. Yang ketiga yaitu studi kasus isolasi dan identifikasi bakteri. Untuk sampel dan metode kerja, yang pertama, sampel itu pada studi kasus ini dipaparkan bahwa seorang peternak itu membawa sampel berupa feses babi dari babi yang menderita mencret putih sama seperti kasus sebelumnya. Yakni peternak ini ingin tahu penyebab infeksi bakteri yang menyerang penyakit. Untuk metode dan alatnya bisa dilihat pada slide berikut. Prosedur dari identifikasi bakteri. Yang pertama, media TSIA itu siapkan sampel bakteri yang telah ditanam pada media umum. Ambillah sampel bakteri pada media EMBA menggunakan needle. Lalu tusuk media TSIA secara tegak lurus sampai ke dasar media. Setelah itu goreskan di bagian permukaan media. Setelah didiamkan selama 24 jam atau 1 hari, amatilah perubahan yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Yang kedua, percobaan SIM. Pengerjaannya itu menggunakan needle. Hasil dari penanaman TSIA itu ditusuk tegak lurus ke dalam media SIM. Namun untuk menghemat waktu, pada percobaan kali ini sampel bakteri diambil dari media umum atau EMBA. Yang ketiga yaitu diamkan selama 24 jam atau 1 hari. Nah, setelah 24 jam media SIM ditetesi dengan Kovac dan amatilah reaksi yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Selanjutnya ada SCA, yaitu pengerjaannya menggunakan needle juga. Ambil sampel bakteri dari penanaman TSIA yang pada praktikum ini digunakan pada media EMBA. Goreskan bakteri pada bagian tepi media dan setelah 24 jam atau 1 hari amatilah reaksi perubahan warna yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Selanjutnya ada MR. Pengerjaannya itu menggunakan OSE. Ambillah sampel bakteri dari penanaman TSIA yang kali ini digantikan pada media EMBA. Lalu masukkan ke dalam MR dengan cara dipelintir hingga homogen. Setelah didiamkan selama 24 jam atau 1 hari, tetesi media menggunakan methylene red. Amatilah perubahan warna yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Yang kelima ada uji gula-gula. Itu pengerjaannya menggunakan OSE. Ambillah sampel bakteri dari penanaman TSIA yang kali ini digantikan juga dengan media EMBA. Lalu masukkan sampel bakteri tersebut ke dalam media gula-gula dengan cara diputar atau dipelintir. Media gula-gula dengan cara diputar dan dipelintir itu setelahnya didiamkan selama 24 jam, lalu diamati yang terjadi pada tabung Durham dan reaksi perubahan warnanya, apakah positif E. coli atau negatif.
Untuk hasilnya sendiri, yang pertama itu ada nutrien agar, hasilnya positif berwarna putih susu, berbentuk bulat rapi dan berdiameter 1-2 mikrometer. Untuk yang di EMBA, itu hasilnya positif juga, ditandai dengan warna hijau metalik. Untuk di TSIA, hasil positif itu terjadi perubahan warna menjadi kuning, media sedikit terangkat dan permukaannya terdapat koloni bakteri. Ini sedikit terangkat dan permukaannya ada bakteri. Untuk SIM sendiri, hasilnya juga positif setelah diteteksi Covax, itu membentuk cincin merah dan warnanya sedikit keruh, terdapat keruh berwarna putih. Ini warna merahnya cincinnya dan bagiannya keruh di bagian bawah sini. Selanjutnya ada SCA, itu hasilnya negatif, tidak terjadi perubahan warna. Pada SCA ini emang E. coli itu negatif, jadi kalau dia negatif berarti dia positif E. coli. Untuk MR sendiri hasilnya positif, setelah diteteksi methylene red, terjadi perubahan warna menjadi merah homogen. Untuk uji gula-gula hasilnya juga positif, terdapat gas pada media berbentuk gelembung dan warnanya menjadi sedikit keruh. Lanjut ke pembahasan. Dalam melakukan isolasi bakteri, prosedur yang dilakukan adalah dengan mengoleskan bakteri yang diambil dari isolat bakteri yang sudah tersedia, kemudian mengoleskannya pada media Na dan EMBA dengan metode gores atau strict plate. Berdasarkan praktikum isolasi bakteri, dapatkan hasil bahwa bakteri pada media Na akan berwarna putih susu dengan berbentuk yang bulat dan rapi, serta memiliki diameter berkisar 1-2 mikrometer. Sedangkan pada media EMBA, karena pertumbuhan koloni bakteri secara selektif, yakni hanya bakteri yang dengan gram negatif saja, maka jika hasil positif akan menunjukkan warna hijau metalik karena hasil dari fermentasi bakteri terhadap laktosa. Yang terakhir yaitu uji sensitivitas bakteri. Metode yang digunakan pada uji ini adalah isolasi bakteri. Isolasi bakteri ini merupakan upaya untuk membiarkan bakteri dalam suatu media biakan, pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asal dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan. Pada percobaan kali ini kami menggunakan media selektif yaitu nutrien agar atau Na. Untuk alat dan bahan sendiri itu bisa dilihat pada slide PPT. Untuk prosedur sensitivitas bakteri, yang pertama itu panaskan jarum ose, tunggu sampai dingin. Selanjutnya tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 mili boilion. Yang ketiga yaitu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati perubahan bakteri ditandai dengan keruhan medium, lalu cocokkan dengan standar keruhan Macfarlane 0,5. Selanjutnya apabila terlihat keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan boilion itu steril sampai keruhannya sama. Tetapi apabila kekurangan keruhan, maka biarkan diinkubasi kemudian diamati sampai keruhannya sama. Lalu tanam biarkan bakteri dengan cotton bud, steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium Mueller-Hinton agar pelit. Untuk tahap selanjutnya itu pemupukan itu dapat dilakukan 2-3 kali sampai inokulum atau biarkan merata. Tunggu sesaat hingga 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biarkan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan Petri atau plate. Demikian juga dari paper dish yang lain. Pada umumnya satu medium cawan Petri itu berisikan paper dish. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Untuk hasil sendiri ini setelah 24 jam terlihat C30 atau chloramphenicol itu ukurannya 30 mm. Untuk dosisilin itu 13 mm, streptomycin itu 0 mm, dan bacitracin itu 0 mm. Untuk uji sensitivitas antibiotika itu dilakukan dengan menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik, serta untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri dengan mengkategorikannya menjadi sensitif atau peka, intermediate, dan resisten. Untuk tingkat resisten, jika terdapat zona di sekitar cakram atau killing zone itu berarti sensitif terdapat antibiotik, dan jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram menunjukkan resisten terhadap antibiotik. Berdasarkan hasil praktikum itu diperoleh bahwa chloramphenicol itu 30 mm, sehingga jika dicocokkan dengan tabel ini itu standar killing zone antibiotiknya bersifat peka atau sensitif. Untuk yang doxycycline itu 13 mm yang ini maka itu bersifat resisten. Untuk yang streptomycin dan bacitracin juga sama, dia resisten karena kurang dari 8 dan kurang dari 11. Sehingga jika dicocokkan dengan killing zone ini tadi yang sudah dijelaskan tadi, hasilnya resisten. Untuk kesimpulan, berdasarkan praktikum 1-4 itu telah dilakukan untuk bisa memastikan bakteri apa yang menginfeksi dan penyakit apa yang menyerang unggas atau babi. Dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut adalah Escherichia coli atau E. coli. Hal tersebut dibuktikan pada praktikum 1 di mana hasil yang terlihat pada media Na dengan ciri bakteri berwarna putih susu dan berbentuk bacillus merupakan ciri dari E. coli. Di media Na itu merupakan cirinya di media Na. Lalu pada praktikum 2 setelah diidentifikasi melalui pornogram, hasilnya adalah bakteri tampak berukuran besar dengan warna merah atau gram negatif berbentuk batang dengan ujung membulat. Ada yang sendiri, ada yang berkoloni yang berarti positif E. coli. Dapat disimpulkan juga pada feses babi itu bakterinya menyebabkan menderita mencret putih adalah E. coli yang mengakibatkan penyakit kolibacillosis. Bakteri yang tumbuh pada media EMBA dan Na itu merupakan bakteri Escherichia coli karena pada EMBA koloni yang berbentuk menghasilkan warna hijau metalik yang merupakan karakteristik dari bakteri itu sendiri, sedangkan pada Na berwarna putih susu. Kemudian dari uji biokimia diperoleh bakteri dengan kemampuan memproduksi H2S, memfermentasi glukosa, serta memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon.
Setelah mengetahui bahwa bakteri yang menyerang adalah E. coli dan penyakitnya adalah kolibasilosis, maka tahap terakhir adalah menentukan obat yang sesuai dengan uji sensitivitas antibiotika. Berdasarkan uji sensitivitas antibiotika, dari keempat antibiotika yang tergolong sensitif atau peka adalah C30 atau chloraphenicol, sehingga antibiotik ini efektif. Baik, ini merupakan daftar pusaka dari seluruh PPT yang ada di sini, materi dari PPT. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.